perlu saya jelaskan untuk robot sore hari ini. Ya, jadi robot itu kepanjangannya ngobrol berbobot. Jadi bukan ngobrol berpotong, ya. Kita santai aja sore hari ini ngobrol. Teman-teman bisa beda pendapat, tapi ingat ya, kita tetap rukun-rukun aja ya, jangan anarkis atau nanti habis ini marah-marahan. Jadi robot ini ajang kita untuk saling bertukar pikiran, ya. Terus kita juga mendengarkan dua sudut pandang yang berbeda, sehingga nanti kita bisa bijak ya untuk menentukan sikap dalam bertindak tentunya, seperti itu. Ya, sebenarnya saya risih, ya sangat risih sore hari ini karena ada SMS masuk saya, katanya seni itu tidak ilmiah, seperti itu. Saya sangat tidak setuju ya kalau seni itu tidak ilmiah. Apa sebenarnya arti ilmiah? Apa kita hanya di laboratorium, di kelas, di lapangan, ya dan lain sebagainya? Enggak ya, karena yang disebut ilmiah kita bersumber ya dari ilmu-ilmu baik buku, jurnal, website dan reference lainnya. So seni juga kita pelajari ya. Jadi bukan tidak ilmiah, seni itu ilmiah. Kemudian langsung aja ya, teman-teman kelihatan tidak sabar untuk kita mulai ngobrol ya dengan pengobrol utama kita sore ini. Kita sapa dulu. Ines, gimana kabarnya? Itu handphone. Nadia, sehat kabarnya? Alhamdulillah. Semoga yang hadir di sini juga sehat ya. Amin. Ya, untuk membuka ada sebenarnya alasan kenapa topik seni Islam itu dipilih. Jadi ada masalah di FIPA ya yang pro dan kontra tentang seni. Yang kontra seni bilang seni itu mengubah aurat. Yang pro enggak kok, kita menutup aurat. So, supaya kita bisa bijak ya mendengarkan dua pendapat yang berbeda, sore hari ini ya kita coba mendengarkan dari pengobrol utama terutama ya, dan teman-teman juga nanti saya persilakan untuk banyak ngobrol dengan kita. Yang jelas jangan sampai lepas dari topik kita. Intinya topik seni Islam di sini bukan berarti pengobrol utama itu mengerti hukum-hukum ya secara Islami gitu ya, tapi lebih kepada kita menggali sudut pandang tentang seni seperti itu. Oke, awal saya pengen nanya sama Ines dan Nadia. Nesmat, sebenarnya menurut kamu seni itu apa sih? Dari Ines dulu juga boleh. Bismillah. Udah nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, jadi kalau dari pendapat Ines sendiri ya, seni itu sesuatu yang abstrak ya. Jadi seni itu bernilai kalau orang yang menilai itu berbeda-beda. Jadi setiap orang itu punya nilai yang beda-beda akan seni. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa gambar ini tuh bagus nggak sih, gambar ini jelek atau enggak sih, itu penilaian orang beda-beda. Jadi menurut Ines, seni itu bernilai tapi memiliki nilainya masing-masing. Tapi seni itu juga bisa dibilang sukar untuk ditafsirkan.
Iya, cek. Artinya sukar untuk ditafsirkan, gak semua orang memiliki pandangan terhadap seni itu. Jadi karena pemikiran orang yang beda-beda, jadi banyak juga nih tafsiran orang yang berbeda-beda tentang seni. Nah, lahirlah pro kontra adanya seni. Dan itu adanya perbedaan penafsiran itu juga karena adanya perbedaan budaya, perbedaan agama, sehingga seni itu dipandang tafsiran itu berbeda-beda gitu. Tapi kalau untuk saya pribadi, seni itu sesuatu yang mengekspresikan diri kita. Jadi orang itu sebenarnya rata-rata berseni, tapi mereka punya seninya masing-masing gitu. Jadi salah kalau ada yang bilang gue nggak bisa gambar. Kalau gitu memang seni lo bukan digambar, seni lo di tempatnya masing-masing. Tapi diri kita sendiri mengekspresikan perasaan kita juga melalui seni. Jadi kayak gitu. Jadi seni ada yang positif, ada yang negatifnya, tergantung dari bagaimana orang itu memandangnya. Jadi Paling itu aja. tangan lo ganggu tuh nggak? Silakan Nadia. Ya istilah kalau seni menurut saya karena saya bukan backgroundnya seni ya, jadi saya pikir saya juga butuh panduan literatur yang memang beliau itu memang kafaahnya di dalam kemampuannya itu kemampuan seni. Yang pernah saya baca di sebuah buku judulnya The Meaning of Art, menurut penulisnya itu Herbert Reed. Seni adalah usaha untuk mencipta bentuk-bentuk yang menyenangkan. Nilai-nilai indah, tidak cantik adalah bagian yang termasuk dalam seni dan nilai keindahan dalam kehidupan manusia yang kadang-kadang lebih berpengaruh pada bidang logika. Gitu. Itu menurut Herbert ini. Cuma saya pun nggak bisa paham dengan apa yang dimaksud oleh Herbert tentang makna seni itu sendiri. Saya juga nggak paham apa yang dikatakan. Maka setelah saya mencoba memahami beberapa belakangan ini, akhirnya saya dapat sebuah kata yang saya pikir bagus untuk mengungkapkan apa sebenarnya itu seni. Kalau tadi Ines bilang seni itu sebuah abstrak, kalau saya lebih condong seni itu adalah cinta. Karena sama dengan cinta, tidak bisa didefinisikan, tidak bisa sifatnya abstrak. Masing-masing dari orang punya pandangan yang berbeda-beda, masing-masing ya sifatnya relatif. Kalau kalau misalkan semua gaya orang dalam cinta itu adalah sama, ya mencintai adalah udah makan atau belum, sekarang lagi apa, lagi ngapain, udah ngerjain apa atau belum. Kalau semua orang mengekspresikan cinta itu seperti itu sama semuanya, saya pikir apa ya istilahnya nggak ada seninya. Sama dengan seni juga gitu. Kalau misalkan semua orang mengekspresikan rasa seni itu sama, semuanya maunya gambar, semuanya maunya menyanyi, semua ntar nggak ada yang nonton, nggak lucu juga. Karena sebenarnya inti dari seni pada saat dia di performance, ditampilkan di depan umum adalah yang dibutuhkan hanyalah sebuah tepuk tangan gitu. Jadi kalau menurut saya seni itu adalah cinta, karena memang sifatnya seni itu yang abstrak dan relatif, masing-masing pribadi itu menilainya. Itu menurut saya. Terima kasih Ines Nadia. Sebenarnya dari kedua pengobrol utama kita sama ya. Jadi seni itu relatif, ya. Artinya bagus menurut A belum tentu bagus menurut B, seperti itu. Tapi yang menarik dari Nadia tadi mengatakan seni itu cinta. Jujur saya tidak terbayang. Ya, yang saya tahu seni itu bisa disukai karena cinta, itu yang saya tahu. Saya perlu coba mendengarkan kembali mengapa Nadia bilang seni itu cinta sebetulnya.
Iya. Karena saya orang yang awam yang sebenarnya darah saya juga darah seni, karena ibu saya juga seniman juga, cuman bukan karena di sini seniman kan banyak meaningful ya gitu, jadi banyak penafsiran pemaknaan ganda tuh banyak. Jadi walaupun darah saya juga tergolong darah seniman, cuman memang karena sudah lama banget tidak bersentuhan langsung dengan seni, maka lama-lama pudar darah seni itu di dalam darah saya juga. Tapi alhamdulillahnya 2 tahun belakangan ini udah mulai lagi bersentuhan langsung. Saya benar-benar takjub dan saya ngerasa punya dunia baru lagi kalau misalkan bersentuhan langsung dengan seni. Karena keterbatasan pemahaman yang saya miliki mengenai seni, maka pada saat saya mencoba untuk memahaminya lagi mana seni, karena saya pikir saya juga nggak bisa memaknai cinta itu apa, memaknai seni itu apa, dan pikir, oh ya, seni itu adalah cinta, saya pikir. Karena masing-masing cinta itu mendasari seni, dan seni itu juga didasari oleh cinta juga. Gitu. Kalau misalkan mencintai tidak ada seninya, hambar juga sih sebenarnya. Gitu ya. Kalaupun seni tanpa cinta yang nggak akan mungkin jadi sebuah karya yang akan bisa dibanggakan di seluruh dunia, misalnya gitu. Jadi pikir kalau ada filmnya Love is Cinta, makanya kalau boleh dibikin film ya Art is Love, saya pikir gitu karena itu. Kita tunggu Kita tunggu filmnya. Ya, kita doakan supaya Nadia bisa buat film Art is Love, ya, mengganti atau lebih baik lah dari Love is Cinta. Love is Cinta menurut saya tuh apa ya? Kayak udah tahu deh kenapa harus dibikin judul itu. Ya. Oke, masuk ya. Tadi topik kita seni Islam. Saya pengen bahas sedikit saja tentang seni dalam Islam. Kita jelas ya diciptakan oleh Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Saya dan Ines serta Nadia berbeda. Ya, jelas saya laki-laki, Ines perempuan, dan Nadia juga perempuan. Nah, tidak hanya beda jenis kelamin, tapi ternyata karakter, warna kulit, genetik, ya, dan lain sebagainya itu bisa berbeda. Maka perbedaan ini menurut saya adalah satu keunikan, ya, dan merupakan seni dari Sang Maha Pencipta. Subhanallah. Iya, langsung tadi saya belum mendengar ya dari Ines dan Nadia. Bisa nggak coba dihubungkan ya? Karena kita sepakat Islam itu universal. Dia mengatur semuanya, bukan diatur. Itu yang harus kita yakini sekarang ya. Kayak gitu. Jadi kalau seninya kok begini ya, dosa, bukan Islam yang salah. Ya, berarti ada yang salah di dalam seni itu. Seperti itu. Nah, saya pengen mendengar coba dari tadi Ines duluan ya. Coba sekarang Nadia, apa sih hubungannya seni dan Islam? Kalau ditanya apa hubungannya antara seni dan Islam, saya pikir itu kayak bertanya duluan mana ayam sama telurnya. Seni sama Islam apa hubungannya? Ya sangat berhubungan menurut saya gitu. Dengan perkembangan Islam yang apa ya namanya, istilahnya pesat, pertumbuhannya pesat, itu juga tidak harus diakui bahwa seni juga turut berperan besar dalam penyebaran agama Islam itu sendiri, gitu. Berbicara mengenai seni juga hal itu berbicara mengenai budaya yang tadi sudah disinggung sama Ines juga gitu, karena nggak bisa terpisahkan antara seni dan budaya. Layaknya ibu dengan anaknya juga nggak bisa dipisahkan gitu. Jadi kalau kita berbicara mengenai kesenian, maka juga harus disangkut pautkan, harus dihubungkan juga apa itu kebudayaan. Karena saya
saya pikir banyak orang awam seperti saya yang keliru memahami makna kesenian dan tidak dapat membedakan mana yang seni, mana yang kebudayaan. Gitu, menurut saya gitu. Karena yang saya tahu kaligrafi itu bukanlah seni, tapi itu adalah kebudayaannya masyarakat Arab. Alhasil, karena dari kebudayaan itu dan masuk sering dilakukan, jadi kebiasaan, kemudian diwariskan dari entah berantah nenek moyang yang mana tahu gitu kan, kemudian langsung turun ke cicit-cicit segala macam-macam. Jadi alhasil itu adalah menurut mereka itu adalah kesenian. Padahal itu adalah sebuah kebudayaannya masyarakat Arab. Gitu. Yang saya tahu seperti itu. Jadi saya pikir kalau misalkan apa hubungan dan keterkaitannya, wah sangat berhubungan banget. Bahkan kalau yang saya punya cerita, jadi kesenian Islam itu pernah mencapai masa kejayaan pada dinasti Bani Umayyah. Saya sedikit tahu mengenai Bani Umayyah. Memang puncak kejayaan Islam pun juga hadir di antara masa beliau, masa dinasti tersebut, walaupun tidak sepenuhnya dikuasai oleh Bani Umayyah, tetapi ya setelah Bani Umayyah semuanya jadi turun semuanya, kejayaan Islam itu juga. Nah di kesenian pun juga sama, jadi tidak hanya kejayaan Islamnya aja yang meningkat pada dinasti Bani Umayyah, tetapi juga keseniannya. Nah bagaimana bisa gitu kan kesenian meningkat mengalami masa kemasan pada zaman dinasti Umayyah. Yang saya tahu kenapa bisa di zaman tersebut kesenian mencapai masa kejayaan, karena pada zaman tersebut kan kekuatan Romawi, kekuatan Islam di dinasti Bani Umayyah, belum lagi dinasti-dinasti yang lain itu kan saling perebutkan kekuasaan. Masing-masing saling menunjukkan taringnya yang sebenarnya, gitu kan, saling beradu gitu kan. Saya yang lebih kuat, ya saya yang menguasai ini, saya menguasai ini, saya menguasai ini gitu kan. Nah, alhasil dari banyak peperangan itu dapat banyak ghanimah, dapat banyak harta rampasan perang ya, dapat banyak, sehingga Bani Umayyah pun juga terkenal dengan kekayaannya, peninggalan sejarahnya yang luar biasa, dahsyat kerennya. Kemudian juga budaknya juga dapat banyak ternyata. Dan saya juga baru tahu bahwa dengan banyaknya perang, dengan banyaknya budak yang didapatkan dari hasil perang itu, yang kalah wanita-wanitanya dijadikan budak, itu membuat budak itu wajib kudu mesti harus bisa menari dan menyanyi. Menari dan menyanyi. Saya juga baru tahu, saya juga orang awam yang oh gini ya seni ya gitu. Karena saya juga enggak pernah bersentuhan sebelumnya dengan seni. Pada saat saya coba buka-buka buku, coba baca-baca referensi, oh ternyata bukan seperti itu. Ternyata di zaman Bani Umayyah itu seni melonjak tajam, naik mencapai masa keemasan akibat dari banyaknya budak-budak yang syarat mutlak bagi budak untuk mendapatkan pekerjaan adalah menyanyi dan menari. Dan itu menyanyi dan menarinya itu untuk majikan. Gitu, iya gitu. Makanya kan yang Arab ada tari-tari yang di padang pasir, ulala gitu. Ulala. Itu saya juga baru tahu juga, soalnya itu juga mendasari, itu juga turunan warisan dari ini nih, dari dinasti Bani Umayyah juga ini gitu. Jadi kalau misalkan keterkaitannya hubungannya seni dengan Islam, ya sangat terkait, karena dari dulu juga udah terkait banget gitu. Iya, betul banget. Itu menurut saya seperti itu. Sebelum ke Ines mau dianggap sedikit aja. Tadi pada dinasti Bani Umayyah, Nadia mengatakan budak menari dan menyanyi untuk majikan. Bisa nggak Nadia nilai apakah ini memang baik atau buruk? Kalau senilai baik buruknya saya nggak pernah lihat, saya juga nggak tahu tuh kayak apa ya dia narinya.
apakah serono ataukah tidak serono atau seperti apa, saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti apa ya, mengenai menyanyi untuk untuk menghibur sang majikan, saya nih pribadi nih terkesan apa ya, merendahkan martabat saya sebenarnya kalau hal yang seperti itu gitu. Pada beberapa posisi menyanyi dan menari di sini kan untuk pekerjaan ya, untuk mendapatkan pekerjaan maka syarat mutlak bagi budak adalah untuk menyanyi dan menari. Iya, syarat mutlaknya untuk mendapatkan pekerjaan itu menyanyi dan menari. Kadang kalau memang realita berbeda dengan realita berbeda dengan keinginan yang kita inginkan. Karena kita sih juga maunya ya nggak usah pakai datang dan menyanyi misalkan seperti itu. Sekarang juga kan kayak gitu, cuman kan tuntutan zaman itu apa segala macam-macam itu kan ya. Nah jadi kalau menurut saya sebenarnya saya juga nggak bisa menilai apakah dahulu menyanyi dan menarinya itu baik atau tidak baik karena saya nggak pernah melihat langsung. Tapi menurut saya pribadi sih itu iya, saya cukup malu sebenarnya kalau misalnya diminta untuk melakukan hal itu. Silakan Ines. Kalau dari saya sendiri, seni dalam Islam ya. Tadi juga sempat searching jujur aja. Saya juga sebenarnya udah curhat juga ke Andi. Kalau seni dalam Islam itu memang saya kemampuannya belum bisa sebanyak itu pengetahuannya. Cuma coba saya gali lagi. Jadi ada yang menarik dari data yang saya peroleh. Orang ini bilang bahwa seni itu seharusnya membimbing manusia ke arah pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang unik dan ini sangat bagus sekali gitu. Dan ini sangat saya garis bawahi, artinya memang benar gitu. Seharusnya seni itu bisa membimbing kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh gini, dulu saya suka sekali nari saman karena memang dituntut harus bisa sebagai anak Aceh ya bilangnya kayak gitu. Kalau nggak bisa saman, nggak usah pulang kampung kayak gitu loh. Kalau nggak bisa saman, lo bukan orang Aceh, ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau udah bisa saman, udah biasa gitu. Jadi kalau nggak bisa, nah setelah saya bisa saman, tapi saya pikir gitu kenapa harus ada saman. Di situ saya cari sejarah-sejarah tentang saman itu apa. Ternyata dari tarian beberapa tarian saman itu ada tarian yang untuk mengucapkan rasa syukur atas berkah yang telah Allah berikan. Jadi ternyata seni tari itu lahir atas dasar rasa syukur. Artinya dengan tarian ini mungkin bisa mengingatkan kita bahwa berkah itu selalu datang pada Allah. Muncullah seni tari saman, salah satu gerakannya kayak gitu. Jadi bagus banget nih kalau seni itu seharusnya bisa membimbing manusia ke arah pendekatan diri yang lebih baik. Misalnya bisa dengan melalui lagu gitu ya. Saya juga suka miris dan suka sedih kalau dengan lagu-lagu opik karena lagunya dalam banget nih. Kalau bisa dilihat liriknya, benar-benar dalam. Artinya dia bisa bagaimana rupanya gitu mengemas lagu itu membuat kita tuh jadi tersentuh, teringat gitu kan. Nah itu yang baik gitu. Jadi saya melihat bahwa seni itu seharusnya bisa membimbing manusia kepada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menari beca. Kalau saya ini ya, kalau tari saman dulu itu dimainkan sama laki-laki ya. Apakah di Aceh sekarang ini masih ada penari saman laki-laki atau memang semua tari saman didominasi oleh wanita? Dan kenapa sih dulu kok tari saman laki-laki? Apa emang dia yang cuma mau bersyukur aja kayak gitu? Itu lo mesti nari saman kan. Jadi ini pengetahuan saya ya. Jadi mungkin teman-teman bisa cross check lagi di internet atau di mana aja. Jadi kalau yang nenek saya sering cerita ke saya. Jadi salah satu gerakan dari tari saman itu kenapa dilakukan oleh laki-laki? Karena tadi saman itu lahir ketika masyarakat Aceh itu sedang menanam padi, lalu dia bahagia karena tanaman itu subur, padinya itu banyak. Rasa syukurnya itu dengan tarian, ekspresinya dengan tarian, muncullah tari saman itu. Nah, ditarikan oleh para laki-laki karena gerakannya pertama cepat. Jadi kalau teman-teman yang benar-benar bisa saman, coba pupus. Itu kalau nggak dadanya merah-merah, hanya merah-merah. Rambutnya enggak. Jadi memang karena temponya itu harus sangat cepat.
tempo itu harus sangat cepat karena salah satu tarian. Jadi kan laki-laki power banget ya. Jadi gak heran kalau misalnya penari saman itu rata-rata guru yang latih saman itu laki-laki semua. Cuma karena perkembangan zaman, akhirnya banyak nih masukan-masukan dari intervensi dari manapun, akhirnya itu juga diperbolehkan oleh wanita dan tidak mengurangi esensi atau makna dari saman itu sendiri. Jadi gerakannya tetap sama, tapi memang ada gerakan-gerakan baru yang disesuaikan jadi mungkin gerakan-gerakan yang untuk lelaki itu cepat, sama wanita temponya dikurangin kayak gitu. Ini nyebut padi. Gimana? Iya, lu cepet sih nyebut padi, panen Vin. Nah, itu salah satu aja gitu, salah satu gitu. Dan dari lagunya sendiri pun juga kalau diartiin juga itu ada rasa syukur. Dan bahkan yang menariknya lagi ada satu gerakan, itu gerakan yang menceritakan tentang kisah cucu Nabi Muhammad. Jadi melalui tari itu juga menyampaikan cerita. Jadi ada tarian, ada lagu yang menyampaikan tentang cerita. Itu bagus banget, dan itu saya tahunya ketika saya nanya sama nenek saya, ya sih ini artinya apa? Diartiin lah semuanya. Ternyata artinya kayak gitu. Jadi wah, saya kaget juga nih, selama ini nari nggak sampai segitunya tahu artinya. Ternyata subhanallah bagus banget. Itulah yang mendasari saya sampai saat ini udah 6 tahun lah di Saman. 6 tahun. Oh iya, yang tadi belum dijawab nih. Di Aceh masih ada penari saman cowok? Masih Kenapa kalau di Jakarta ya kok cowok-cowok pada Coba lu. gitu ya? Bisa nih. Atau yang di sini ada yang suka tari saman? Sultan. Dari beberapa banyaknya cuma satu nih, Nes. Kenapa kok bisa begini? Sultan beneran? Mungkin pandangannya kali ya. Banyak orang yang pikir kalau misalnya nari cowok itu lekong. Jadi banyak yang pikir kalau misalnya nari itu udah kalian perempuan. Kalau misalnya laki-laki nari lekong. Ternyata itu salah. Lekong itu maksudnya sifatnya agak ke perempuan kayak gitu loh. Itu salah, sebenarnya itu salah. Artinya seni itu sebenarnya berhak, siapa aja itu berhak kok untuk mengekspresikan seni itu. Jadi salah kalau bisa dibilang harus laki-laki, maksudnya harus perempuan, tapi laki-laki itu nggak boleh, itu salah. Justru saya sendiri lebih mengapresiasi masih ada nih anak laki-laki itu masih yang mau tari saman, itu hebat. Pertama, dia ingin mengembangkan kebudayaan itu dan dia benar-benar tahu bahwa memang tarian itu baik dan dia melakukannya gitu. Lo duduk sini aja gitu, nggak di sini. Pengawas UN. Oh, pengawas UN. Iya. Tadi agak unik ya. Cowok yang nari disebut lekong. Waduh. Coba Andi. Kenapa? Coba Andi. Nari. Oke, sekarang gantian nih, biar gak bosan, silakan teman-teman siapa yang mau ngobrol sama Nadia atau Ines. Saya persilakan. Ada dari sisi kanan. Jangan malu-malu, kita ngobrol ya, jadi nggak usah formal aja. Yuk ngobrol ya, Klobi. Dari sisi kiri, Kiring tinggi. ada yang mau tanya? Oke, Kamil, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, biar kedengeran. Bert, jangan lain dulu ke sini ya. Terima kasih. WhatsApp nih. Vin, WhatsApp. Oke, saya foto dulu apa saya bicara dulu? Gak usah. Langsung aja bicara ya. Ya, saya ingin bertanya, kalau mungkin mau tanya kepada yang lebih mengerti ya, pada mungkin ketua dua mua atau siapa yang belum paham di sini, kan kalau misalnya menari ya wanita gitu kan, artinya kan biasanya kan ada yang menonton gitu ya, ada pentas ya. Ya, kita kan melihat wanita berlenggak-lenggok, terus terkadang tarian itu kan berarti kan memperlihatkan lekuk tubuh seorang wanita gitu ya, biasanya gitu kan ya. Terus memperlihatkan apa namanya, kita secara langsung melihat gitu wanita itu gitu di depan, mempertontonkan gitu ya. Sebenarnya menurut agama boleh banget sih, saya tidak memandang dari segi tariannya dulu, tapi dari kita melihat, memandang di wanita pentas kita tonton gitu, terus menari, terkadang terlihat tubuhnya gitu kan ya. Itu saja, mungkin ada yang jaga dari yang lebih memahami. Itu aja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol utama dulu.
Kalau melihat wanita menyanyi, memperlihatkan, menari. Oh iya, sorry, menari. Iya, salah ketik. Itu gimana sih, Gimana Det? sih, asisten nih? Det. Jadi melihat wanita menari, melihat lekukan tubuhnya. Sebenarnya gini. Kalau menari itu tadi yang dibilang sama Ines itu sebuah ekspresi dari rasa seni. Juga tadi yang udah saya sebutkan sebelumnya itu juga bagian dari ekspresi cinta, sama kita bisa bisa mendengarkan gitu ya, bisa mendengarkan dengan ekspresi cinta misalnya gitu. Jadi tanpa menari pun sekarang itu udah banyak wanita-wanita yang dengan sangat gamblang memperlihatkan lekuk tubuhnya gitu. Kalau melihatnya sebenarnya kurang kerjaan sih ya menurut saya juga itu ya. Istilahnya gini, kalau ditanya boleh atau tidaknya, jelas itu mendatangkan keburukan yang pasti. Itu yang pertama, itu jelas mendatangkan keburukan. Dan keburukan itu ya nggak jauh-jauh dari kesia-siaan dan sangat erat hubungannya dengan neraka lah, misalnya seperti itu. Jadi kalau udah sia-sia, menurut saya itu cukup alasan bagi saya untuk mundur 1000 langkah. Jadi pada saat saya mau melihat, gitu saya mau lihat, ini sia-sia nggak ya? Sia-sia, ya udah saya balik lagi. Tanpa ada langkah berikutnya. Jadi misalkan itu adalah kegiatan yang sia-sia, saya mundur 1 langkah. Itu agak bermanfaat deh, maju lagi, terus mundur lagi. Saya pikir cukup satu alasan itu, karena itu adalah tidak bermanfaat dan menurut saya itu adalah sia-sia. Harusnya itu udah jadi langkah 1000 buat saya untuk pergi meninggalkan kegiatan itu. Gitu. Dan tadi kan juga saya pikir udah disebutkan juga sama Ines. Seni itu harusnya berujung dan terminal akhirnya itu adalah menambah keimanan kan gitu kan ya. Tadi juga udah disebutkan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalkan seni yang tidak membawa kita pada keimanan dan bertambahnya rasa cinta kita terhadap Allah, kayaknya mulai sekarang udah jangan ada nonton lagi deh ya kayaknya gitu. Saya pikir gitu kalau menurut pandangan saya. Iya, kalau menurut pendapat Ines, menarinya itu benar-benar melenggak-lenggokkan bentuk tubuh, jelas saya sendiri sebagai penari nggak setuju kayak gitu. Karena selama latihan aja, selama saya sering latihan itu saya sering sharing sama teman-teman gitu, saya sering nanya, tadi gerakannya agak gimana gitu nggak sih, agak lebay nggak? Karena benar, karena kan nanti yang nonton itu bukan cuma 1 atau 2 orang, artinya semuanya. Dan orang yang belum kenal kita, hanya dari tarian kita aja mungkin sudah menafsirkan sifat kita gitu. Jadi banyak orang yang lihat, tariannya seksi, jangan-jangan dia orangnya berpikirannya yang gimana-gimana, berpikiran seksi gitu. Artinya dari kita mengekspresikan diri kita itu, melalui seni itu, udah muncul nih penilaian orang. Dan itu yang harus sangat kita hati-hatikan. Artinya jangan sampai kita ingin mengekspresikan ekspresi kita yang baik ini, terlihat sama orang itu buruk. Jadi kita juga harus hati-hati dong memilih tarian yang baik itu seperti apa. Kayak gitu. Yang jelas karena saya juga Islam, saya Muslimah, jadi saya juga memilih nih tarian yang benar-benar itu tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Artinya orang yang menonton itu melihat kekaguman seni saya, bukan melihatkan bentuk tubuh saya. Jadi wah seninya bagus, kompak. Jadi itu yang diharapkan gitu, bukan dari bentuk tubuh dan lain sebagainya. Mungkin dari yang lain mau menambahkan. Roni, tangannya jangan di meja. Nggak kelihatan. Off kamera. Roni, silakan Roni. Oh iya, selamat datang Roni Ketua 2 MUA. Selamat jalan. Kita bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mau tanya ke pembicara dulu ya, udah pembicara Kak. Oh ya, pengobrol. Kak Ines sama Kak Nadia. Sebenarnya sudah pernah belum sih gitu ya mencari referensi ataupun mencari buku gitu terkait dengan bagaimana sih kemudian gitu pandangan agama kita terkait dengan ini ya tari saman gitu, sudah pernah atau belum? Kalau yang sudah pernah, apa gitu yang sudah didapat? Lalu yang kedua, tadi kita menanggapi dari Kak Ines gitu ya, karena emang tari saman itu di awalnya
bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Namun kemudian ketika itu ditarikan dengan wanita gitu, oleh wanita pasti gitu ya. Pasti ataupun secara kita tahu atau nggak tahu gitu ya, kita sadar atau nggak sadar gitu ya, pasti gitu ya. Yang namanya seorang laki-laki, karena apa? Manusia itu diciptakan ada hawa nafsu, al-hawa gitu ya. Jadi apakah kemudian gitu ya, ketika seorang wanita gitu ya, terus dilihat sama seorang ikhwan gitu ya, ataupun sama laki-laki gitu ya, pasti kan ya, ketika memang ada sebuah gerakan-gerakan yang memang terlihat gimana gitu ya, tahulah ya, mungkin nggak sih terjadi hal-hal yang kemudian tidak diinginkan gitu ya, gitu. Karena kan memang kan kalau memang seorang wanita gitu ya, karena kita tahu nih seorang wanita itu punya suatu karisma yang luar biasa. Bayangkan seorang Napoleon Bonaparte bisa tunduk gitu ya di bawah Cleopatra gitu ya, di bawah seorang itu ya. Lalu banyak gitu yang lain-lainnya gitu ya, seorang laki-laki kemudian tunduk di bawah perempuan. Karena apa? Karisma perempuan yang sungguh luar biasa gitu. Jadi memang kalau menurut aneh sih gitu ya, hari ini perempuan itu sebenarnya nggak ngapa-ngapain juga udah bagus karismanya sebenarnya gitu ya. Udah terangkat derajatnya gitu. Karena apa? Bayangin gitu ya, wanita nggak ngapain aja gitu ya, itu Allah kasih tuh gitu ya, kemuliaan berupa Allah kasih tuh dalam Al-Quran surat yang namanya An-Nisa. Bayangin laki-laki nggak ada surat Ar-Rijal gitu ya, nggak ada Ar-Rijal gitu ya, nggak ada sama sekali. Nah mungkin itu ya pertanyaan dari Aneh terkait dengan yang tadi tuh, gimana sih gitu, udah pernah membaca atau belum terkait referensinya, terus gimana kemudian gitu ya menanggapi hal-hal yang kemudian pasti tuh laki-laki adalah rasa-rasanya nyetrum gimana gitu ya ketika melihat hal seperti itu gitu. Mohon penjelasannya. Silakan. Gue pikir dia mau jawab. Ya, kalau dari saya sendiri sebelumnya belum pernah baca buku tentang tari saman. Kebetulan sampai sekarang belum ketemu bukunya. Kalau ke Aceh adanya buku bahasa Aceh. Jadi kalau misalnya referensi belum ada, palingan saya tanya sama nenek gitu, sama saudara juga di sana tentang tari saman tuh maknanya apa, paling lebih kayak gitu. Terus mempelajari arti-arti dari gerakannya, arti-arti dari nyanyian yang ada di setiap tari saman. Jadi lebih ke arah situ sih. Jadi itu yang memperkokoh saya ya, kenapa sampai dengan saat ini saya tetap menari saman. Jadi kayak gitu. Yang kedua, tadi dia nanya, ketika ditarikan oleh wanita, pasti ada hawa nafsu pria. Yang mungkin nggak sih terjadi hal-hal yang kemudian akan terjadi gitu ya? Mungkin. Yang paling pertama adalah pemikiran dari laki-laki tersebut. Jadi nggak usah jauh-jauh dari yang lihat aja kan, orang udah berpikirnya beda-beda ya. Cuma sih sebenarnya kembali lagi kepada tariannya itu apa, sama siapa yang melihat. Kalau saya berpikirnya kayak gitu. Jadi tariannya itu apa? Dan siapa yang melihat? Kalau memang orang itu melihat karena seninya, pasti berbeda dengan orang yang melihat nafsunya. Jadi pandangan itu berbeda. Tapi kalau misalnya memang sudah jelas tarian itu memperlihatkan keseksian, itu wanita aja nih yang nonton aja udah ngeliatnya astagfirullah, udah kayak gitu. Nah itu gimana laki-laki gitu aja. Alhamdulillah. Jadi kayak gitu. Menurut saya wanita yang pintar itu juga bisa memilih gitu. Kalau dia memang wanita pintar, dia soalnya lebih bisa bijaksana ya dalam memilih bagaimana cara dia mengekspresikan perasaannya. Jadi kan nggak harus dengan tari, bisa dengan lukisan, bisa dengan menyanyi. Jadi banyak nih cara mengekspresikan seni itu seperti apa. Cuma kembali lagi, di awal saya memang nggak setuju kalau misalnya ada tarian yang memperlihatkan lengkok tubuh gitu. Saya juga pernah menganalisa sendiri ya, kenapa ya Salman itu bajunya itu ribet banget gitu. Jadi ada macam-macamnya. Ternyata memang kalau diperhatiin, selain itu jadi hiasan, itu juga salah satu penutup. Jadi kalau misalnya Salman itu depannya itu ada selendangnya di depan, jadi udah pakai baju lagi, pakai selendang lagi, pakai ikat pinggang lagi, pakai rok lagi. Karena itu emang dibuat supaya tidak memperlihatkan bentuk tubuh seorang wanita. Jadi dan warnanya kenapa mencolok? Karena biar yang kelihatan itu sarungnya gitu loh, biar yang kelihatan tuh selendangnya, bukannya lekuk tubuh seorang wanitanya nih. Jadi kayak gitu. Terus dibikin gerakan yang bagus, yang indah, supaya orang itu terfokus bukan kepada siapa yang menari, tapi terhadap karya dari tarian itu.
Jadi kayak gitu udah Tanya dapat. aja It, kalau Jadi mungkin kalau belum bisa menjawab, nanti ada Nadia mungkin bisa menjawab lagi. amat ya, emang gue tahu dengan begitu. Gue mau nanya. Revin mau nanya. Nanti. Yang pertama, Gue banyak ya. Kenapa ini bahas aman aja? Itu kenapa ini yang bahas pertama aman? mau nari komentari gitu, dulu. nyanyi gitu. Keren Oh, dengan statement yang tadi Roni katakan. Wanita nggak ngapa-ngapain aja udah keren banget, udah cantik banget, udah keluar banget auranya. Apalagi ngapa-ngapain. Setengah dia. Jadi itu keren banget statementnya. Dan saya setuju mengenai hal itu. Ya. Betul juga. Jadi wanita cukup duduk dan diam, senyum, duduk aja kali gitu kan ya. Sana ya. Kalau saya belum pernah menemukan referensi yang mengadili lah istilahnya gitu ya, kasarnya mengadili bahwa tari saman adalah haram atau halal. Tapi yang pernah saya baca itu adalah mengenai, jadi nggak pernah ada spesifikasi tari saman boleh nggak boleh, tari Bali boleh nggak boleh, tari apa boleh nggak boleh. Saya nggak pernah menemukan yang kayak gitu. Karena itu sama aja menyulut api perang dunia gitu kayaknya. Karena kan seni itu setiap kita masing-masing punya seni gitu. Cuman yang pernah saya baca itu yang mengenai tari menyanyi itu yang pernah saya baca. Dan menurut sang guru bagi saya, seorang guru yang subhanallah banget ilmunya, Ustaz Yusuf Al-Qaradawi, beliau berpikir mudrat, mengatakan bahwa kalau yang tari saya belum baca secara jelas, saya pegang buku yang benar saya baca. Tapi kalau untuk yang mendengarkan nyanyian itu halal boleh, gitu. Mendengarkan, karena banyak hadis, nggak ada satupun hadis. Saya jelas membaca itu dengan baik. Tidak ada satupun hadis yang melarang bahwa seni itu haram, yang melarang bahwa ataupun ada hadis yang bilang itu adalah haram, misalkan seni itu adalah haram, maka itu hadisnya nggak sahih. Gitu. Saya bawa bukunya, boleh dibaca nanti setelah ini. Fotokopi bisa ya Nadia. Melanggar hak cipta tuh. Boleh nggak ya? Melanggar hak cipta tuh fotokopi. Oh iya. Boleh nggak ya? Boleh. Itu tema kita minggu depan. Buku lu fotokopi. Jangan. Buku lu fotokopi Gitu. sama buat. Saya juga masih awam juga. Saya juga bukan orang ASEAN juga. Alhamdulillah saya asli orang Jakarta. Jadi saya juga nggak paham mengenai. Lu nggak di acara? Ngapain bareng sama lu? Males ngapain? Nggak paham mengenai ASEAN juga. Dan Males. saya pikir Baru lagi Oga. apa yang tadi udah Ntar gocok makan bebek. diungkapkan sama Ines mengenai bagaimana concernnya Ines terhadap tari saman dan bagaimana setianya Ines terhadap tari saman dan terus menggali sebenarnya tari saman yang seperti apa, bagaimana, kenapa begini, kenapa begitu. Saya pikir itu sebuah hal yang harus saya apresiasi untuk Ines, karena saya belum pernah menemukan orang yang benar-benar concern di bidang hal yang seperti itu, maksudnya gitu. Kalau dia menari, ya saya menari cukup sekedar ya buat saya dapat uang dan menyalurkan hobi saya. Tapi kan mengenai menari karena itu adalah darah yang mengalir dalam diri saya karena saya orang Aceh. Kemudian karena ketertarikan, karena cinta tadi terhadap seni itu masalah ya, sehingga membuat dia jadi tetap berada, tetap sampai tahu ya, Ines ya. Nah, sampai saat ini ya. Nah, sampai saat ini masih setia dengan tari saman. Gitu. Saya pikir saya sangat berapresiasi terhadap yang sudah Ines lakukan. Saya pikir gitu. Dan kemungkinan pria akan berpikir kotor pada saat lagi melihat wanita-wanita berlenggak-lenggok gitu ya di depan panggung. Yang saya tahu wanita itu punya 9 nafsu ya. Mohon dikoreksi kalau salah. Oh iya benar. 9 sementara pria 1, tapi kan karena pria 1 karena nggak bisa memanage dengan baik, nggak bisa dikontrol, and then jadilah seperti itu gitu kan ya. Jadi reaksinya tuh cepat terhadap hal-hal yang seperti itu, gitu. Kalau saya lebih memandang kalau yang ditari kan memang dia
berbusana dan bertindak untuk keinginan penonton ya sebagai hiburan. Tanpa di panggung pun sekarang banyak wanita juga yang kayak melenggong-melenggongkan badannya itu padahal jalanan biasa tapi beranggapan kayak panggung gitu ya, jadi lenggak-lenggokan aja udah di jalanan gitu kan, dengan pakaian yang tidak senonoh juga yang terlihat gitu. Harusnya bajunya 2 meter ini cuma setengah meter gitu kan, menutupi apa yang wajibnya saja gitu. Jadi saya pikir kalau kita sebagai seorang wanita sebenarnya karena momennya juga selamat Hari Kartini, saya lupa mengucapkannya tadi, maaf. Karena momennya juga momen Hari Kartini juga, saya pikir untuk mengembalikan derajat dan martabat kita sebagai seorang wanita, tidak hanya teman-teman yang perform di atas panggung yang harus diperhatikan pakaian, sifatnya, tindakannya, tapi juga kita yang biasa, orang-orang yang biasa juga harus memperhatikan kostum kita juga atau cara kita juga berjalannya seperti itu. Jadi takutnya yang di atas panggungnya baik-baik saja, tapi kita yang ada di bawah panggung yang bisa di jalan kesana kesini pindah kelas atau dengan yang lain justru lebih parah daripada orang yang ada di atas panggung gitu. Karena nggak ditonton, cuma sekedar nggak sengaja ngelihat aja itu juga udah bikin nafsu itu jadi meningkat, muncak tinggi, gitu langsung naik tinggi gitu kan. Obanya kayak apa? Saya juga nggak tahu sebenarnya, itu pria yang merasakan gitu. Jadi itu kalau saya lebih ke arah sana. Kalau misalnya mengenai lenggak-lenggok yang ada di atas panggung, kita yang tidak di atas panggung aja juga kita harus hati-hati gitu. Dan alhamdulillah tadi punya sempat dapat beberapa waktu untuk lebih mengenal apa itu seni. Saya dapat jenis-jenis seni Islam. Walaupun tadi saya di awal mengatakan bahwa kaligrafi bukanlah sebuah seni, tapi itu sebuah kebudayaan. Tetapi seiring berjalannya waktu, hal itu pun juga dianggap seni jadinya. Jadi udah dipatenkan tuh, kaligrafi itu adalah salah satu seni Islam. Ada juga seni rupa, ada juga seni baca Al-Quran, ada juga nasyid, ternyata saya juga baru tahu nasyid ternyata. Dan jenis-jenis kesenian Islam ini sebenarnya nggak jauh-jauh dari ekspresi seni seseorang. Karena saya pikir setiap orang punya kadar seninya masing-masing di dalam diri. Walaupun tadi yang udah Ines bilang saya nggak bisa gambar, kalau gitu seni lu bukan digambar. Ya, betul. Jadi kalau udah nggak bisa gambar, saya juga nggak bisa gambar soalnya. Ya nggak bisa gambar berarti seni kita dia ada di tempat yang lain. Gitu. Dan saya menemukan seni baru nih ternyata nih, yang belum terdaftar mutlak nih ternyata. Ternyata mengajar juga harusnya tuh masuk daftar list ekspresi seni kita sebagai seorang wanita itu, sebagai seorang manusia lebih tepatnya, terhadap seni yang ada dalam diri kita. Saya pikir gitu. Jadi ternyata pada saat dipikir mengajar memang sebuah seni, tetapi yang belum dipatenkan itu loh, gitu. Jadi harusnya seni mengajar, di atasnya seni rupa, di bawahnya seni apa gitu kan, banyak gitu kan. Harus seni mengajar juga masuk sebenarnya, karena justru boleh lah, begitu lah. Banyak karena yang belum dibutuhkan kan gitu. Dan tadi ya, karena di awal udah dikatakan sama dengan ekspresi cinta, nggak bisa seseorang membakukan itu adalah cinta, itu adalah bukan cinta, itu adalah seni, itu bukanlah seni. Nggak bisa seseorang membakukan hal itu, gitu. Bagaimanapun orang mengekspresikan seni itu seperti apapun, mengekspresikan cinta itu seperti apapun, tetap ada rambu-rambu yang harus kita patuhi. Kalau kita bawa motor, naik motor, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, ya udah goodbye, gone. Pulang alam yang sebenarnya, gitu kan ya. Gitu. Sama dengan seni, dengan cinta pun juga sama kayak gitu. Tidak ada istilahnya gini. Saya dapat contekannya. Oke, ini dia. Tabuk nih.
semua ibadah adalah haram kecuali yang diperintahkan. Jadi kita nggak boleh tuh nambah-nambahin sholat 6 rakaat lagi semangat nih, nggak lucu banget ya sholat 6 rakaat, atau kok sholat kok cuma 5 waktu, nambah dong 1, atau kurangin nih 1 ya lagi sibuk nih, lagi sibuk kuliah, sibuk apa gitu kan, tambahin dong 1, kurangin 1 misalnya gitu. Itu nggak boleh. Atau sholat pakai bahasa Belanda itu, pakai bahasa Jerman, pakai bahasa Prancis kan nggak, ya. Jawa gitu kan, yang pernah Kejawen tuh, pernah jadi sengketa istilahnya. Oh iya, gitu. bahasa tubuh bener. Itu nggak boleh, karena ibadah yang kita lakukan semua yang hanya diperintahkan, yang lainnya haram, gitu. Tapi kalau muamalah semuanya halal kecuali yang dilarang. Seni sama cinta pun juga sama kayak gitu. Seni semuanya halal, semua halal. Tapi kan juga ada peraturan-peraturan yang Islam berikan, yang Islam yang hadir gitu. Islam ini tidak menawarkan, tapi ini jelas ini loh rambu-rambunya, di sini loh peraturannya gitu. Cinta pun juga gitu, nggak ada pembatasan mencintai itu seperti ini, menyayangi itu seperti ini, tidak mencintai itu seperti ini, nggak ada batasan hal seperti itu. Nggak boleh nih, nggak boleh cinta ini, nggak bisa dilarang, nggak bisa diapain, nggak bisa. Tapi yang ada adalah hal-hal yang nggak boleh. Ini loh, kalau lagi ini tuh nggak boleh kayak gini. Kalau lagi menari itu sebaiknya begini. Kalau lagi menyanyi itu nggak bolehnya begini. Kan yang ada itu, gitu. Jadi bagaimanapun ekspresinya, nggak ada yang bisa melarang dan nggak ada tidak memutuskan ini itu bukan seni, nggak ada, gitu. Tapi yang ada adalah iya. Suara cewek. Tenang. Tidak ada yang seperti itu. Tapi jelas ada peraturan yang membatasi diri kita. Sebenarnya semua peraturan itu nggak ada yang membuat kita jadi kok dibatasi banget sih seni gue kan maunya ekspresi seni gue segini. Sebenarnya semua pembatasan yang Islam berikan terhadap seni, semua pembatasan yang Islam berikan tentang semuanya, tentang apalah semuanya, itu semuanya hanya untuk menjaga kehormatan kita aja sendiri. Karena di sini penari, tadi katanya kalau laki-laki yang menari jadi lekong, karena di sini banyaknya penari itu adalah wanita, makanya juga kehormatan wanita yang sedang dijaga sama Islam sebenarnya. Jadi kalau misalkan peraturan, kenapa sih Islam banyak atur, capek deh diatur-atur mulu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, gitu kan? Sebenarnya peraturan itu tuh diadakan itu cuma buat menjaga kita sebagai seorang wanita, biar dihormati, biar dimuliakan nanti di dunia juga dan di akhirat juga. Saya pikir kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang bilang seni saya di-cut, seni saya dibatasi itu ya justru untuk mengembalikan kehormatan kita sebagai seorang manusia, gitu. Menurut saya itu. Mohon maaf agak melenceng dari itu, tapi ketika saya harus mengingatkan teman-teman mengenai hal itu juga sedikit. Oke, Nadia. Oke. Yang lain dong, jangan nanya-nanya lagi dong, nyanyi ke, ngapain ke? Mau nanya dong. Nanya. Revin duluan. Oke. Jangan rebut ya. Di atas gitu. Sedikit syair. Yes. Ininya dia ini. Iya, saya gini. tadi terinspirasi dari Roni, Nadia sama Ines tentang hati dan mata. Asik. Ternyata dalam buku Ibnu Qayyim al-Jauziyah, judulnya Taman Orang-Orang Jatuh Cinta dan Meredam Rindu, ada seorang penyair yang berkata, ya, mata yang beradu mata dalam pandangan adalah jalan kerusakan ke dalam hati. Beberapa saat terjadi peperangan hingga berlumuran darah dan mati. Ada kan yang mau bertanya? Makan terasi. Wah, kalah kan gua. Curang nih. Lu tiba-tiba sih. Aduh. Gimana? Kirain gua panjang saya deh. Iya. Kira masih 5 menit lagi. Mau tidur dulu ya. Gimana mau? Kan kalau dalam Islam itu Kurang kedengeran. agak dalam Islam itu seni itu diperbolehkan. Seni itu salah satu hawa nafsu. Islam itu bebas, artinya Allah itu memperbolehkan kita untuk melakukan hal-hal yang menyeni, bebas tapi terbatas. Nah, Kak Nadia sama Kak Ines itu punya batasan seperti apa tentang seni itu sendiri, sesuai dengan
kaidah Islam yang bebas tapi terbatas, tidak boleh lebih dari ini atau tidak boleh lebih ke sini gitu. Jadi seperti obat ya, dijual bebas, jumlah terbatas, Enggak dia. dan dosis terbatas juga. Enggak. Enggak. Oke, ini nggak apa-apa. Ini kayaknya dendam ya karena nggak bisa nanya ya. Jadi tenang tidak betul. Silakan ya. Singkat aja ya. Bebas tapi terbatas. Bebas, kalau menurut saya bebasnya itu bebas mengekspresikan tapi bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, terbatas sesuai syariat Islam. Apa ya? Saya nggak punya ide sebenarnya. Terbatas, bebas tapi terbatas. Seni. Menurut saya bebas tapi terbatas yang tadi saya melakukan. Saya akan mengekspresikan seni itu sesuai dengan apa yang ada dalam imajinasi saya, sesuai dengan apa yang ada dalam bayangan saya. Saya akan mengekspresikan semuanya. Gak ada yang saya tahan-tahan. Karena hidup ditahan-tahan, gimana bisa hidup gitu kan? Batasannya, sebelum saya melakukannya, saya lihat dulu, tanya, "Mah, ini boleh nggak kalau kayak gini, Mah?" Gitu. "Pak, ini boleh nggak kalau kayak gini?" "Oh, ini nggak boleh, nggak boleh." "Oh, ya udah, oke." Berarti itu enggak. Gitu. Saya pikir batasan itu, karena saya nggak bisa, saya bukanlah tipikal yang, saya harus cari tahu nih. Saya pikir saya punya banyak PR yang harus saya kerjakan ya. Laporan. itulah nikmatnya kimia sebenarnya. Kalau saya pikir, kalau sama teman kimia bilang sengsaranya kimia, itu saya pikir no, itu adalah nikmatnya kimia di situ, gitu. Jadi sedih menulis laporan. Apa yang namanya? Cukup saya tanya aja sama orang yang lebih senior, sama mas sama papa di rumah. Kalau ini gimana? Ini boleh nggak? Ini boleh nggak? Jadi batasannya diukur sama mas sama papa. Kalau orang tua saya bilang nggak boleh, saya enggak. Kalau bilangnya iya, oke, baiklah, akan saya lakukan. Tadi Revin mau tanya, silakan Revin. Kasihan. Karena udah lupa nggak jadi. Assalamualaikum. Ya Allah, kayak mau minta sumbangan. Udah. Ya, mau nanya, jadi kan dari tadi ngebahasnya tentang kebanyakan perempuan, kehormatan perempuan. Kita laki-laki juga mau dihormati nih di sini. Jadi pengen nanya untuk pembelajaran gue juga. Kalau misalnya tadi kita membahas kebanyakan tentang gimana nih kalau laki-laki nonton wanita berseni, gitu kan? Terus laki-lakinya kan itu, wah dosa, aurat, wah nggak boleh gitu. Nah sekarang gimana ceritanya kalau misalnya laki-laki yang punya berseni atau melakukan seni gitu, misal menari ataupun menyanyi, apakah wanita melihatnya itu juga dosa atau enggak gitu? Boyband gitu kan, kayak boyband Suju, apalagi Big Bang, apalagi Kyuhyun siapa dan gitu. Nah itu misalnya itu satu. Terus yang kedua, apa kalau misalnya tadi dibilang itu kurang bagus kalau laki-laki melihat wanita yang lenggok-lenggok tubuhnya, kalau berarti langsung sebut merek aja ya di sini ya. Kalau teman-teman nonton OVJ berarti nggak boleh dong. Gitu. Kamil, gue di situ. Nah kok OVJ ada sinden-sinden yang joget gitu ya. Gitu. Kecuali kalau teman-teman lihat sulainya doang gitu. Nah, terus yang ketiga, Banyak amat. enggak ini nggak usah dijawab sebenarnya, saran aja berarti. Kan kalau kata teman, suara wanita itu aurat ya, bener nggak sih? Gitu kan? Nah, kalau misalnya suara wanita itu aurat, gimana nih untuk penyanyi wanita? Apakah penyanyinya itu lip sync gitu kan? Nah, kalau lip sync kan berarti suaranya juga suara cewek. Apakah nanti wanita nyanyi tapi suara lip sync-an cowok gitu? Seru itu. Kan jadinya ntar yang Tiara misalnya yang keluar suaranya Andi. Oh yo gitu ya. Gitu, mungkin dua pertanyaan aja yang ditanggapi gitu. Terima kasih.
masing-masing. Kagak yang ketiga nggak usah. Biar aja dong di. Tiga pernyataan. Mana nih? Tuh kan maksudnya gini. Wah, pernyataan gue luar biasa pertanyaan gue ya. Kalau pertanyaan Revi tadi yang pertama, kalau laki-laki yang melakukan seni ya, terus hukum wanita yang menontonnya gimana? Kalau pendapat saya nih, jadi saya juga nggak tahu ya bagaimana pendapat ahli-ahli yang lain gitu. Jadi kalau pendapat saya, sebagai seorang penonton, itu tergantung seninya. Jadi kalau misalnya itu seni yang baik, dalam arti saya mengagumi, bukan mengagumi sosoknya ya, jadi mengagumi karena keindahan suaranya, karena seni yang dihadirkan oleh dia gitu. Yang menurut saya itu baik, tapi kalau kembali lagi gitu, jadi nggak ada bedanya wanita atau laki-laki yang sama-sama memperlihatkan nengok tubuh ya sama-sama salah gitu, sama-sama berdosa, intinya kayak gitu. Jadi tergantung dari pribadi yang melakukan seni itu dan kembali lagi ke yang menontonnya juga. Gitu. Itu tuh pendapat saya. OVJ boleh apa enggak? Boleh-boleh aja ya. Tergantung yang nonton juga kayaknya sih gitu. Terus suara wanita ya. Nah ini saya nggak tahu nih tentang suara wanita itu aurat atau enggak. Terus kalau penyanyi gimana? Yang jelas kalau misalnya suara wanita itu yang agak-agak mendesak atau membuat laki-laki itu jadi berbuat jahat, itu berdosa. Gitu. Tapi kalau misalnya wanitanya baik-baik aja, bicaranya baik-baik aja, terus laki-laki yang menganggap itu sebuah misalnya penggoda atau itu salah laki-lakinya. Dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk gitu loh. Jadi bukan salah di wanitanya, jadi kayak gitu. Tapi kalau memang wanitanya itu sudah menggoda, ya memang salah di wanitanya, gitu. Nah, itu kan menurut saya. Mungkin menurut Nadia atau menurut teman-teman lain punya pandangan yang berbeda kan nggak apa-apa. Oke. Ini juga nggak punya ide sebenarnya. OPC halal atau haram? Saya pikir karena innamal a'malu binniyat, judulnya hiburan, saya pikir insya Allah nggak apa-apa ya. Insya Allah ada kebaikan di balik OPJ itu, saya pikir. Karena ngelenggak-lenggoknya juga saya pikir ya, saya juga nggak terlalu sering juga kan nonton OPJ, jadi iya sekedar dirinya doang kayaknya ya, tangan-tangannya doang gitu. Jadi nggak apa-apa, saya juga setuju dengan Ines, OPJ boleh. Tapi itu balik lagi, segala hal sesuatu yang dilakukan secara berlebihan, segalanya akan mendatangkan kesedihan. Jadi kalau cuma sekedarnya, oke, nggak ada permasalahan apapun insya Allah gitu. Kemudian mengenai pria, tadi di awal-awal Rankin bilang, tadi cewek-cewek mulu nih yang disinggung mau dapat mau dihormati, mau dimuliaan, cowok-cowoknya juga dong. Justru karena untuk menjaga kehormatan pria, kegentlemanan pria, justru jangan sampai ada yang hari-hari itu. Nah, jadi dari pria yang naik atas panggung kemudian menari, itu ada dua sudut pandang yang bisa saya komentari. Pertama dari sudut pandang yang berdiri di atas panggungnya itu. Wanita pria untuk mendapatkan kemuliaannya, iya dengan cara tetap memunculkan identitas kepriaannya ke lelakiannya. Dengan tidak menari maksud saya, dengan tidak menari. Karena menari ya itu ya wanita itu gitu kan. Gitu. Jadi cukup dengan tidak menari saja itu sudah mengembalikan, udah cukup mendapatkan kemuliaannya seorang pria lagi. Gitu. Dengan tidak harusnya pria merokok kemudian baru dapat gue gentle kan kayak gitu juga kan ya. Nah, sudut pandang yang kedua mengenai bagaimana dengan wanita yang menonton, ya sama. Wanita yang ada di panggung, prianya yang nonton juga nggak boleh. Prianya yang ada di atas panggung, wanitanya yang nonton juga nggak boleh juga. Gitu. Tapi jadi tadi balik ke Ines juga benar, setuju juga. Tapi kadang-kadang kalau tadi Ines bilang, kalau yang dinikmati adalah keindahan gerakan, koreografi, kerennya style baju, mungkin agak-agak aneh model rambutnya tapi jadi keren gitu kan. Jadi membuat seseorang untuk, wah gue udah begini nih, wah nih besok nih rancangan baju gue bakal kayak gini. Itu kan tendangan positif ya. Saya pikir itu nggak apa-apa, ditontonnya nggak apa-apa. Gitu, karena itu mendatangkan kebaikan. Beda kalau misalkan
nonton kemudian jadi yang bergaya seperti mereka gitu kan. Mereka yang Tunjuknya ke pakai gue. panjang, hiu-hiu gitu kan. Apa? Terus Tunjuknya ke dipoto. gue Nadia. Enggak, bukan itu. Ya udah, gimana ya? Kita saja kayak gitu. Yuyun. Siapa Jadi dia? kalau misalkan Au. Temennya Bambang. wanitanya jadi bertindak negatif, bertindak maksiat, berperilaku maksiat setelah nonton itu dengan mengikuti gaya sebagai seorang pria padahal dia wanita dengan rambut yang kayak gitu kan. Kemudian setelah nonton jadinya rambutnya dipotong, pangkas, habis apa namanya ya? Iya pokoknya kayak cowok-cowok gitu lah, pokoknya jadi Botakin. tomboy nanti ya, kayak tomboy gitu. Itu kan pandangan negatif tuh jadinya. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau misalnya dengan dia nonton kemudian dia terinspirasi model baju besok ini bakal kayak gini. Oh, merancang baju kayak gini nih. Atau ini warnanya nih bagus nih buat makanan yang kayak gini nih warnanya apa? Mungkin kan bisa aja terjadi kan hal yang kayak gitu ya. Bisa jadi kayak gitu. Jadi kalau berefek positif, sok silahkan nonton. Kalau berefek negatif, ya udah jangan ditonton. Tapi sekali lagi, kita kembali ke hukum alamnya. Segala sesuatu yang berlebihan akan datang kesedihan. Jadi ya jangan berlebihan. Kayak Nonton di radio. Dengerin radio, apa nonton radio? Dengerin TV ya? Kalau dengerin TV masih bisa, Rom. Masih bisa ya. Nonton radio Radio deh, diliatin. nggak bergerak-gerak. Udah Ken? Apa? Udah. Belum. Udah. Oke ya. Lu Oke, yang jelas ya sebenarnya syair yang tadi saya sampaikan itu berlaku ya cewek ke cowok atau cowok ke cewek. cowok ke cowok. Jadi kalau di luar itu nggak ada kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong udah jam berapa nih? Setengah 6 lewat ya. Oke. Kita minta closing statement kalau gitu. Bukan loh, Rin. Jadi ke Nadia sama Ines, harapan saya seni Islam di FMIPA itu seperti apa sih? Itu closing statementnya sih berharap seperti itu. Belum closing sih sebenarnya nih ya. Cuma saya harus jawab pertanyaan dulu. Kesenian di FIPA kayak apa? Saya pikir gini, karena saya juga sangat membutuhkan seni. Karena baru 2 tahun ini saya juga langsung benar-benar bersentuhannya itu banget sampai benar-benar ngecat yang ngelukis yang apalah segala macam tuh saya lakukan gitu kan. Baru ngerasain oh gini tuh nikmatnya seni itu seperti ini, nikmatnya nyebur ke seni itu kayak gini. Dan saya pikir seni yang harusnya muncul dan hadir di tengah-tengah suhu MIPA kita, suhu sains, di mana harusnya itu yang kita tonjolkan. Saya pikir seninya seni yang mendukung keilmiahan kita. Misalkan, kalau saya sih sangat butuh, saya harus bisa gambar nih pokoknya nih. Kasihan kalau murid-murid saya nanti saya mengajar gambarnya gimana gitu kan ya. Gambar zat, tapi kayak bukan gambar zat, kayak gambar apa gitu kan. Ya betul, alat lab. Saya butuh itu gitu. Kalau saya sebagai mahasiswa, gimana nih, ayo dong tampung aspirasi nih ceritanya nih. Saya maunya, saya bisa gambar. Gimana ceritanya? Tadi BMS, tadi BMJ yang mengcover itu, mewadahi itu. Saya bisa gambar setelah lulus dari UNJ. Menggambar yang saya butuhkan untuk keilmuan saya, yang mendukung semua keilmuan saya, gitu. Kalau menyanyi, ya nggak pakai di apa di sini juga nggak pakai diwadahi di sini, saya bisa nyanyi di rumah sendiri. Mau gaya apa juga terserah saya kan ya, gitu. Jadi biar saya pikir dan hidup saya yang singkat ini, hidup yang singkat dengan aktivitas dan agenda yang banyak, kalau seni yang saya lakukan tidak dapat mendukung apapun, maksudnya mendukung keilmuan saya, mendukung akademi saya, mendukung apalah segala macam gitu ya, saya pikir itu sia-sia dan sayang menurut saya itu kebuang banyak waktu untuk seni yang tidak mendukung apapun, nggak ada berefek apapun. Kalau menggambar kan saya jelas, saya bisa gambar. Menulis dengan baik sekarang mahal loh. Untuk orang menulis di ijazah itu selembarnya itu mahal. Saya pikir saya juga siapa tahu bisa dapat tambahan gitu kan ya dari nulis ijazah gitu kan, tulis
dapat nggak baca gitu. Tapi kayak gitu. Andi tadi udah bersyair, saya juga mau bersyair juga karena saya juga cinta syair juga. Gue mau dong syair. Tapi kalau syairnya Andi gimana gitu ya rasanya? Cinta kalau Andi mah cinta. Syair cinta yang pernah saya dengarkan waktu itu, dia berbunyi ini. Melting. Mencintai sesuatu yang dicintai oleh orang yang kita cintai merupakan bagian dari mencintai orang yang kita cintai. Ulang. Dicatat ya, dicatat. Enggak. Buat update ya. Enggak, gue nangkep artinya nggak dapet. Mencintai. Sekali lagi. Asik. Syairnya berbunyi, mencintai sesuatu yang dicintai oleh orang yang kita cintai merupakan bagian dari mencintai orang yang kita cintai. Paham. Oh, paham. Subhanallah, nari sama sekarang. Nari robot. Itu kan bahas syairnya Andi. Kalau penutup closing statement dari saya sih tetap bagi saya seni itu adalah cinta, dan saya pikir saya hidup pun butuh cinta. Oleh karena itu saya juga hidup saya butuh seni. Gitu. Mengenai ekspresi seni, semuanya dipersilahkan, dibebaskan untuk mengekspresikan seni itu seperti apapun. Karena Islam pun hadir juga karena seni, hadir dengan meluaskan sayap juga karena bantuan seni juga. Kalau seni kita nafikan, seni kita haramkan, nggak ada ayat satupun yang mengatakan bahwa seni itu haram. Nggak ada seperti itu. Nggak ada ayat. Gitu. Cuman kita harus selalu ingat istilahnya gitu ya. Dibebaskan bukan berarti tidak ada hal yang mengatur segalanya. Tetap ada peraturan yang mengatur satu dengan yang lain. Kita hidup pasti harus ada peraturan yang harus kita jalani. Tidak beda dengan seni, cinta pun juga seperti itu. Kalau seni tadi berlenggok-lenggok di panggung, dengan bebas ekspresi kita mengekspresikan seni kita dengan seperti itu sok silahkan monggo. Tapi apakah itu apakah nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tidak cukup sebagai pembatas untuk seseorang berlaku mengekspresikan seni itu secara berlebihan, gitu? Kan ada peraturan, ada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang ini agak-agak nggak sopan nih, yang ini sopan nih, yang ini nggak sopan, kan ada seperti itunya. Jadi paling tidak harus ada batas, harus ada pagar yang selalu kita ingat mengenai seni. Mengekspresikan cinta pun juga seperti itu. Nggak harus mengekspresikan cinta dengan pergi ke hotel mungkin gitu kan, ekstrim gitu kan. Kan nggak harus seperti itu. Jadi office boy. Dengan cara cukup mendoakannya, dengan cara justru menjauh darinya dan berdoa pada Allah semoga yang kita dapatkan pun juga yang terbaik, dan yang dia dapatkan pun juga yang terbaik. Saya pikir itu adalah bagian dari mencintai. Jadi seni dan cinta nggak bisa dipisahkan, dan saya pikir saya butuh hal itu juga. Dan yang harus saya ingat sebagai saya seorang yang 17.40. seniman, sebagai seorang seniman, Seniman. pagar, saya pasti akan ingat-ingat itu pagar itu ya, harus saya ingat pagar ya. Juga dengan Mipa seperti itu. Saya harap sih Mipa bisa mewujudkan keinginan saya supaya bisa bergambar gitu maksudnya. Terima kasih. Mama. Kalau dari saya sendiri, harapan seni untuk FMIPA itu bisa mengembangkan dan menyalurkan minat dan bakat mahasiswa. Simpel sih, tapi pinginnya itu bisa bernilai positif untuk dirinya dan orang lain. Artinya dengan adanya seni di FMIPA itu pertama meningkatkan kreativitas kita, mungkin yang calon guru untuk bisa menambah kreativitas dalam mengajar. Terus intinya sih lebih kepada penyalur ekspresi yang positif. Positif itu dalam arti bebas tapi bisa dipertanggungjawabkan dan terbatas sesuai syariat. Jadi itu yang harus digarisbawahi. Jadi seni itu bukan yang bebas tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, closing statementnya, jadikan seni itu untuk menyalurkan ekspresi diri secara positif dan bernilai positif untuk diri sendiri dan orang lain.
Tepuk tangan dong. Aduh, pelit banget. Tepuk tangan dong. Pelit banget. Ya kalau dari saya Ngajar emang. Dari saya Tuh. ada penutupnya. Kita sebagai muslim sepatutnya berbangga dengan agama kita. Karena yang saya dengar dari pengobrol utama kita, Ines dan Nadia, ternyata luar biasa. Islam sangat menjunjung tinggi seni dengan cara yang terhormat. Bagaimana perempuan ya boleh berseni tapi dengan aurat yang tertutup. Coba kita lihat bangsa barat sana. Dia berseni tapi aurat terbuka. Layaknya binatang yang tak tahu malu. So, kembali ya, apapun masalahnya bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan seni, kita kembalikan ke Islam ya. Karena Islam universal. Oke, itu aja dari saya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua ya. Terima kasih sekali lagi untuk pengobrol utama. Mohon maaf untuk robot memang tidak disediakan konsumsi karena robot nanti malah rusak ya, kan elektronik gitu. Alasan aja. Ya. Tapi kalau teman-teman ada yang mau menyumbangkan, nggak apa-apa. Sedekah itu baik kan, walaupun dengan senyuman. Oke, mohon maaf kalau ada kesalahan untuk robot sore ini. Dan juga saya sangat berterima kasih untuk teman-teman FMIPA yang berkenan untuk mendengarkan. Saya tutup ya sama-sama dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan istighfar sebanyak-banyaknya. Serta doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pengumuman untuk robot pekan depan, kita akan membahas topik rokok ya. Jadi tunggu aja pengobrol utama plus waktunya. Mudah-mudahan bisa segera di-share Facebook atau lewat SMS dan media sosial lainnya. Oke, sampai jumpa di robot pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.